Bapak Ibu Tuhan yang diberkati, selamat pagi, salam. Sekali lagi salam. Yang di luar sana salam. Terima kasih. Senang sekali saya ada di mimbar ini, walaupun beberapa kali kita lewat-lewat, pernah di sini juga, tapi dalam kegiatan lain, tapi tidak pernah memimpin ibadah. Saya meyakini ini kehendak Tuhan, amin. Kalau begitu, kita siap diri untuk menyambut firman Tuhan. Yesus hadir di tengah krisis. Itu tema yang disiapkan bagi kita hari ini. Yesus ada di tengah krisis. Kalau saya membaca teks kita, saya sebenarnya ingin menawarkan tema yang berbeda, sedikit berbeda. Yesus justru ada sebelum krisis, ya. Jadi bukan sekedar pada saat krisis dia ada, tapi dia ada sebelum krisis. Saya ingin mengajak kita untuk kita mencatat satu dua hal dari cerita lama tentang mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat di kampung Kana. Dulu kita sekolah minggu itu biasanya guru sekolah minggu ketika ngomong tentang kuasa Tuhan Yesus, mereka pasti mulai dengan cerita air menjadi anggur di pesta perkawinan di kampung Kana. Sehingga saya sepertinya tidak mau mengulang lagi cerita itu, karena kita pasti sudah mengetahui jalan ceritanya. Amin kok? Oleh karena itu saya hanya mengajak kita untuk mencatat satu dua hal dari cerita itu supaya kita bisa memaknainya dalam hidup kita dan juga menghadapi pergumulan kita hari ini dan hari-hari ke depan kita. Hal yang pertama, jangan pernah lupa untuk mengundang Yesus terlibat dalam hidupmu. Sampai boleh pernah lupa, sedetik pun tidak boleh pernah lupa untuk mengundang Yesus ada dalam seluruh pergumulan hidup. Salah satu unsur yang biasa kita diskusikan pada saat kita mau pesta ialah undangan. Undangan itu selalu menjadi satu pokok yang didiskusikan, apalagi kalau pesta itu pesta perkawinan. Pasti laki-laki dan perempuan, dua keluarga itu akan bertemu dan diskusi, kita undang berapa banyak orang, siapa-siapa yang kita mau undang, dari laki-laki berapa, dari perempuan berapa, undangan cetak berapa, undangan mulut berapa, orang tua bilang oh mama berapa. Lalu temukanlah kalau begitu tambah dengan yang tak terundang tapi dia siap hadir. Apalagi sekarang ini undangan online juga ada. Jadi kalau orang tua mulai rencanakan yang kebutuhan pesta nikah, jangan lupa juga untuk bahwa ada online juga yang bisa disebarkan oleh anak kita dalam rumah untuk dia pun kawan-kawan dan seterusnya. Kita diskusi tentang hal-hal seperti undangan. Kapan ulangan dikeluarkan, mau dikeluarkan ke mana, mewah atau sederhana, ya, itu disepakati bersama. Dan menarik bahwa ketika seorang yang mau pesta di perkawinan di Kana juga mulai inventarisir undangan yang akan dia keluarkan untuk peserta pesta, ternyata dia soalnya lupa untuk mencatat dalam undangan itu Yesus dan murid-muridnya. Kalau kita baca dengan baik, Yesus dan murid-muridnya itu juga diundang, bahkan diundang sejak awal untuk ada di pesta itu. Saya membayangkan kalau waktu
waktu itu mereka lupa undang. Lalu di pertengahan pesta ada begitu. Itu orang pesta dan pemuka kemana itu. Teristimewa yang orang tua perempuan dan keluarga. Ya toh, begitu tamu masih banyak lalu persiapan sudah kurang. Itu mereka punya tasibu seperti apa? Seandainya mereka diskusi undangan lalu ini undang pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini, kawan ini, teman ini, lalu kemudian tidak sempat omong bahwa undang juga Yesus dan murid-murid. Nah, itu repot itu. Waktu kekurangan anggur mereka lari kemana? Kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau sejak awal Yesus yang punya kuasa luar biasa itu tidak diundang dalam pesta itu. Memang dia pasti mendengar walaupun di sana ada. Tapi perasaan kita bagaimana? Kalau rencana sendiri tanpa peduli dengan dia, lalu kekurangan baru undang dia, asal dia. Ini perasaan bagaimana? Pasti kita juga itu kan ini kan mana ini. Waktu ada yang ngarkosone, ya. Sana pernah libatkan dia baru naik ke batu baru panggil dia, ini pasti repot, ya. Pasti beda. Tapi justru karena mereka menghadirkan Yesus sejak awal, maka pada saat krisis terjadi, mereka aman. Mereka ada tempat pelarian untuk kalau bisa keluar dari krisis yang mereka hadapi. Saudara-saudaraku, tinggalkan kebiasaan melupakan Yesus karena merasa mampu. Tinggalkan kebiasaan mengabaikan Yang Maha Kuasa dalam hidup ini karena sudah ulang-ulang kita lakukan hal itu. Kalau ulang-ulang urus pesta, ini kecil. Dulu kami urus 10.000 orang saja bisa, ini hanya 200 orang saja. Ini hanya nikah masal saja. Jangan. Sekecil apapun pergumulan kita bersyarat untuk melibatkan Yesus sejak awal kita bergumul dalam hidup ini. Hal yang kedua, cara bijak mengatasi krisis atau masalah ini. Dari kisah mujizat di Kana, kita juga belajar bagaimana cara yang bijak, yang tepat, sebagaimana orang-orang Kristen melakukan itu untuk mengatasi persoalan-persoalan atau masalah-masalah termasuk krisis yang ditemui dalam kehidupan kita. Ayat 3-8 mengingatkan kita tentang cara yang tepat selaku anak-anak Tuhan untuk keluar atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Saudara-saudara, namanya orang pesta itu bukan kematian, itu berarti ada perencanaan yang baik. Memang tidak tergambar di sana yang pesta ini orang kaya kok miskin, mampu kok biasa-biasa. Ya. Tapi yang namanya pesta dalam pemecah kita, mereka juga siap anggur. Apalagi kalau mereka sudah merencanakan undangan sekian orang, mereka juga pasti menghitung. Kalau undangan sekian, kita siap berapa derol, ya. Kita siap berapa banyak anggur, ya. Mereka cukup siap. Tapi mereka tidak pernah membayangkan kalau di pertengahan acara jamu tamu itu, lalu mereka terancam kekurangan persiapan. Bapak Ibu, ini orang sudah sedang dijamu. Undangan yang kita undang itu sedang dilayani. Lalu orang main masuk terus, yang bertugas di tenda mulai lihat-lihat ke belakang, yang di belakang juga mulai lari kiri kanan, yang masuk terus masuk. Ini yang undang untuk maju itu masih belum setengah, ya. Ini anggur di belakang sudah menipis. Beta membayangkan di kamu tersibuk seperti apa. Itu panitia pesta itu dia tersibuk seperti apa.
Hanya hebatnya mereka waktu itu, Bapak Ibu, Tuhan pesta sendiri tahu. Mereka sibuk karena kekurangan pesta, kekurangan ampun. Yang pengurus di belakang itu yang tersibuk. Dong sondak bisik yang dulu di depan dengan mempelai. Bapak, semua habis Sunday. Dong amankan sendiri di belakang. Itu hebatnya panitia itu. Tapi yang kita mau bilang adalah bahwa ada persiapan, tapi persiapan juga tidak cukup. Tapi Ibu sudah bilang, siapa di antara orang Kristen, termasuk keluarga pendeta, kami pendeta, yang tidak pernah ada soal? Yang karena dia siap betul, lalu dia tidak pernah mengalami kekurangan. Siapa yang karena dia pun gaji cukup, dia pun kebun banyak, dia pun sapi banyak, kalau dia nggak sudah bosan mulai berjalan Kristus beta sawan deh. Dokter mana yang bilang dia hebat kok rawat orang jadi sampai sakit? Pendeta mana yang bilang dia tiap hari di mimbar jadi dia sampai ada masalah? Beta sekarang ada masalah, ada krisis. Saya tadi pagi jatuh dari tempat tidur, saya pun belakang ini ada salah ini krisis. Saya paling belakang sama bisa. Ini krisis. Tidak pernah membayangkan. Lalu bagaimana kita menghadapi krisis? Yang pasti saya mau kita tetap menghadapi krisis. Lu mau siap banyak kok sedikit, tetap. Mau rajin gereja kok, malas gereja tetap. Bahkan kalau kata mau jujur, yang malas ini yang agak lambat dapat krisis ya. Bahkan kadang-kadang saya pernah waktu yang rajin ini yang tiap hari batuk pilek, perut sakit, kepala ancor ya, jatuh dari tempat tidur. Yang son pada gereja dong aman-aman sah. Sepertinya dong aman-aman ya. Belum tentu juga, tapi sepertinya aman-aman. Kita pun ini satu belum selesai, satu muncul lagi ya. Mari kita belajar dari keluarga di Kana ketika menghadapi krisis. Cara yang mereka buat ialah Maria. Mereka bertemu dengan Maria karena mereka tahu Maria sangat dekat dengan Yesus. Mereka tahu daripada ketemu bisik sendiri, dia mengkaleskan kenal ketong dengan baik, lebih baik ketong lewat Maria. Ada jembatan, ada pengantar yang mereka harap bisa menyampaikan pergumulan mereka kepada Yang Maha Kuasa. Mereka lapor kepada Maria. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tahu Maria kenal dengan betul siapa Yesus ketimbang mereka yang kenal Yesus. Kenapa Maria tahu dengan Yesus? Karena Maria betul-betul akrab dengan Yesus. Maria bukan sekedar dengar orang ngomong tentang Yesus, bukan sekedar dia dengar cerita tentang Yesus yang berkuasa, tapi dia betul-betul akrab dengan Yesus dan tahu apa yang Yesus lakukan kepada orang lain, apa yang Yesus buat bagi mereka yang berharap kepadanya. Dan dari pembacaan kita, itu cara pertama yang mesti kita lakukan ya, bertemu dengan Yesus, dan entah lewat orang lain, entah langsung, lalu bisikan apa yang kita hadapi, bisikan krisis yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Lalu
kapan Yesus melakukan, tidak perlu tahu, tidak perlu paksa. Asal sudah kasih tahu. Lalu Maria bilang, tidak apa-apa. Kalau Yesus waktu belum sampai tidak apa-apa. Tapi ingat, kalau dia bilang apa, tolong lakukan. Kalau Yesus bilang apa kepada kamu untuk kerjakan, tolong kerjakan seperti yang dia perintahkan. Jangan dia perintah lain, kamu bikin lain. Ya. Itu juga cara untuk atasi masalah. Bertemu dengan Yesus, entah sendiri atau dengan orang lain. Tapi juga ingat, kalau dia bilang apa, tolong ikut apa yang dia bilang. Supaya masalah bisa selesai. Sebab kalaupun bertemu dengan Yesus, suka tahu apa yang kita harapkan, yang kita gumuli, tapi kemudian dia bilang kita buat B, tetap krisis tidak akan pernah selesai. Amin. Krisis baru selesai kalau dia bilang kita buat Ini beban, ini pergumulan, ini persoalan kita. Yesus tidak perlu kita ragu. Dia punya kuasa pesona, jangan ragu. Tapi apakah kita akrab dengan Tuhan? Atau hanya dengar-dengar nama saja? Ini masalah. Orang yang tiap hari akrab dengan Tuhan akan beda penanganan masalahnya dengan mereka yang jarang sekali akrab dengan Tuhan. Saya pernah temukan satu hamba Tuhan, orang persekutuan doa, orang alor. Sekarang dia umur 93 tahun. Jadi Batu Lulis itu, dia kalau dulu saya menjadi rote, dia sering kita ambil, dia undang untuk pergi KPI, Bapak Manasya Wali, mungkin kita kenal. Itu kalau dia berdoa, dia sama dengan omongan yang kawan. Dia pernah doa yang bahasa seperti pendeta berdoa. So, dia hanya omong seperti omongan yang kawan. Waktu dia berdoa kasih kami di rote, karena kayaknya anak ini orang timur ini kalau sampai setua berusaha dapat anak laki ini seperti sudah dapat apa itu ya, pemikiran yang salah. Tapi kita ini juga dapat anak laki. 3 anak perempuan ikut saya, 1, 2, 3 perempuan semua. Ya. Anak apa juga, tapi hari ini untuk laki lah. Waktu mereka pergi pelayanan kami cerita dengan mereka, kami tidak suruh mereka berdoa juga untuk laki-laki, tapi kami berdoa yang cerita. Kami waktu anak perempuan pertama, kami pikir ya anak perempuan laki-laki sama saya yang punya ada anak. Mulai anak kedua, kami harap adalah laki ya. Jadi dokter di Parisa bilang ini laki-laki ya. Jadi kami jauh baik sih. Keluar datang perempuan. Harap lagi, Tuhan ini kotong harap doa orang kalau memang masih ada harapan. Yang ketiga laki-laki kok hamillah ibu. Lalu 1 hari sebelum lahir dokter memastikan ini laki-laki. 1 hari sebelum lahir. Dia lahir 31 Oktober. 30 sore kami pergi USG di dokter dengan alat yang canggih. Begitu udah masuk langsung ini laki-laki. Mana? Ini kasih tunjuk ini siap pakaian laki-laki sih. Tengah malam lahir apa? Perempuan. Kami cerita mereka begitu sah. Kami tidak bilang Bapak tolong doa apa laki-laki sama. Kami hanya cerita begitu sah. Tapi dia tahu mungkin karena cerita dia harap laki-laki gitu. Waktu mau pulang Kupang mereka berdoa, Tuhan jangan manggil dosa dia kali kecewa. Dia doa, Tuhan besok manggil. Pokoknya mereka minta Tuhan tolong. Tahu dia pun mikirin doa. Dan pulang. Betul hamil datang
laki-laki. Yang tadi main organ ini anak yang pikir Tuhan betul-betul jawab itu pendoa. Yang lain jangan ikut saya ya. Kalau perempuan ikut saya, sampai apa ya, jangan paksa lah. Tapi kadang-kadang ada yang paksa sampai cari lain ya. Cari luar ya. Kadang-kadang tidak semuanya ya. Bapak Ibu, kuncinya ialah bertemu dengan Yesus, kasih tahu apa yang Anda buat, Anda harapkan, lalu jangan lupa, jangan hanya kasih tahu aja tunggu sampai kapan terjadi mujizat. Tidak, lakukan apa yang Dia perintahkan, persis seperti yang Dia perintahkan. Suruh isi 6, jangan bapak suruh isi 6, isi 10 lagi, karena kepingin dapat banyak ya. Kadang-kadang begitu. Waktu hari ini bapak sudah mulai membantu ini, jangan ini hilang kesempatan. Isi 6 tempat, isi 6 pertanyaan, tambah lagi, sebentar kurang, sonde. Tapi juga jangan ragu, jangan suruh isi 6 jangan ikut jadi ke sonde. Sama tapi isi 6 habis, sonde jadi kan mah. Sonde usah ragu. Tanggung jawab kita lakukan apa yang Dia mau. Tapi itu baru kita lakukan kalau tiap hari foto akrab dengan Dia. Nah kalau satu kali datang, ini tiap kali datang ya, tiap minggu datang ya, mau peneta. Tadi kita tanya di belakang ketong ini ada 300 lebih kakak, 301, 302 kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga itu 5 orang, berarti ketong berapa itu? 1.500 ya? 1.500. Neo, 500 itu anak-anak par. Yang anggota sini itu 1.000. Anggap saja begitu ya. Berarti tiap minggu, ini kerjanya berapa kali? 1 kali ya. Ini kalau potong hitung di dalam dan di luar itu ini sampai 1.000 ke sana ya. 500 sampai kok? 400? 3? Ini sama kayak seorang gemora saya ini. Kalau fanan-fanan orang timur, kalau fanan-fanan baru datang di Tuhan, naik tumbuh muncul, taruh muka di mana? Bab tua suruh bikin A, potong bikin C. Lalu kapan dapat mujizatnya? Kapan keluar dari krisisnya? Akhirnya potong kecewa, potong lari keluar dari kami. Ada yang begitu. Doa sekali sonjari, bangun fui. Kalau fui terus, nah sudah. Repot sudah. Karena itu Bapak Ibu, mohon jangan pernah kerja lain selain yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Kalau mau keluar dari masalah, malah saya bilang bekerja samalah dengan Dia. Dia punya mujizat, kita punya ketaatan untuk taat pada perintah-perintahnya. Jangan hanya harap mujizat saja ya. Harap doa habis, duduk tenang-tenang, kapan makanan turun. Jangan. Dia bilang bangun pagi untuk kerja. Ya. Tapi juga dia bilang kerja boleh, tapi jangan kerja terus sampai kerja terus. Pagi saya malam kerja terus. Kerja, berdoa, kerja. Kan begitu. Itu di pemerintah. Atau ini kadang-kadang hanya urus kerja asal. Saya kemarin bilang di mana ya, Alfa Omega barangkali. Saya pilih saya begini. Yang kerja terus dong ini, dong pernah siap ini beras berapa gudang coba. Yang tidak pernah berhenti kerja. Ibarat perempuan sun ada, kau babu sun ada, gereja sun ada, dia hanya ada di perjamuan sah. Perjamuan Jumat Agung sah, bukan perjamuan semua, Jumat Agung sah, atau akhir tahun sah. Yang kerja banyak semua yang tidak pernah berdoa itu dong pernah tanggung berapa banyak padi di lumbung. Saya bilang di Alfa Omega kerja banyak sama nanti pesta nikah kita kumpul keluarga juga. Ya toh? Kumpul juga baru bikin pesta, bukan sendiri bikin. Maka apa? Kalau mau keluar dari krisis, temukan Tuhan Yesus punya kehendaknya, melakukan dengan baik apa yang diperintahkan, dan jangan pernah lupa atau ragukan akan keagungannya untuk menerima kuasa kerajaan.
keajaiban Tuhan. Hal yang ketiga, mengundang Yesus dari awal atau mengundang Yesus selalu bersama kita tidak berarti lolos dari masalah. Amin. Undang dari awal pun, jangan harap bahwa masalah tidak pernah ada. Dan jangan orang Kristen yang bilang, oh, percaya mati ini pasti sedang ada apa ini, sedang ada masalah apa. Orang lain krisis aman sah. Sonde. Justru kita terbalik. Semakin setia dengan Tuhan, semakin besar tantangan untuk kita hadapi. Amin. Ini dong undang dari awal. Saudara orang peritu juga dong undang dari awal. Sendiri sadar undang dari awal. Tapi toh tetap kekurangan anggur. Karena itu Bapak Ibu dan umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah-masalah yang mengancam hidup kita, secara kosonde, sebenarnya Tuhan izinkan untuk kita merasakan keajaiban Tuhan. Harus begitu. Kalau ada masalah, jangan bilang Tuhan marah. Kalau ada masalah, bilang saya bahwa ini Tuhan izinkan untuk saya merasakan keajaiban Tuhan. Kalau saya pernah sakit, orang lain bersaksi tentang mereka punya kesembuhan, salah ongkos. Ya. Tapi kalau pernah sakit dan sembuh, kau yakin luar biasa. Ingat waktu kita punya cerita akhir tadi itu, waktu mereka merasakan keajaiban Tuhan, mereka semakin percaya kepada Tuhan. Murid-muridnya juga semakin percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan umat Tuhan terkasih, kehabisan anggur itu biasa. Tapi bagaimana menangani anggur yang kurang itu yang kita anggap luar biasa. Kalau begitu, krisis tidak akan pernah lebih besar dari Tuhan. Amin. Walaupun bangun dengan bangun, belum masuk 2023 dong subilah toh ini tahun krisis. Ahli ekonomi subilah, Jokowi juga sebilang ini tahun gelap. Dan yang betul, saya pikir-pikir Pak, ini kota bangsa negara ini, kota negara ini, ini porak-porandakan dari dulu. Ya. Covid kalau selesai, apa itu? Seroja, ya kan? Seroja kalau mulai kita melewati sedikit-sedikit dengan Covid, bencana alam di mana-mana, ya. Hancur-hancur kita. Saya pikir-pikir ini jangan-jangan seperti Sodom dan Gomora ini. Mengapa semuanya terjadi? Jangan-jangan Tuhan sudah bosan dengan kelakuan kita. Tapi belajar dari peristiwa di Kana, mari manfaatkan krisis untuk menemukan anugerah Tuhan. Krisis pasti ada, tapi orang-orang percaya bisa memanfaatkan krisis untuk menemukan keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam krisis kita. Dia ada di dalam pergumulan hidup kita. Karena itu, kalau mau untuk keluar dari masalah, kalau mau rumah tanggamu itu terus merasakan mujizat Tuhan, akrablah dengan Dia, bisikkanlah pergumulan kepada Dia, dan bersedialah untuk mentaati perintah-perintahnya. Maka pengalaman yang pahit sekalipun, Dia akan merubahnya menjadi yang sangat manis.